Bayangkan ini. Suamiku menghadiri pernikahan adiknya yang mewah, lengkap dengan dekorasi mewah, tamu-tamu terkenal, dan makanan yang tampak seperti dari film. Semua orang bersorak, tertawa, dan bersenang-senang. Tapi aku, namaku bahkan tidak ada di daftar tamu. Rasanya seperti dunia runtuh di depanku. Bagaimana mungkin seseorang yang mengaku mencintaimu bisa pergi ke acara keluarga dekatnya tanpa mengundangmu sama sekali? Aku merasa tersisih, diabaikan, dan disakiti oleh orang yang paling aku percaya. Tapi daripada menangis diam-diam di rumah, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu. Sesuatu yang akan membuat semua orang, termasuk suamiku dan keluarganya, tercengang. Mereka tidak akan menyangka balasanku akan datang dengan cara yang elegan, tak terduga, dan memuaskan. Ini bukan tentang dendam kasar, tapi tentang menunjukkan harga diri dan keberanian. Inilah kisahku, kisah balasanku yang tak seorang pun sangka akan terjadi. Halo sahabat, selamat datang kembali di cerita kisah Fafa. Aku sangat senang kalian mampir hari ini, karena aku akan menceritakan pengalaman pribadi yang benar-benar mengejutkan, emosional, dan mungkin bisa membuat kalian merasakan apa yang aku rasakan. Percayalah, ini bukan sekadar cerita biasa. Ini tentang cinta, pengkhianatan, dan balasan yang tidak terduga. Sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita ramaikan dulu kolom komentarnya. Serta jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar sahabat Fafa tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dukungan dari sahabat sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Dan seperti biasa Fafa mau absen nih. Coba tulis nama sahabat, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar bawah. Fafa pengen tahu sahabat setia Fafa dari kota mana saja. Sudah siap sahabat? Yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Aku tidak akan pernah melupakan hari itu. Pagi yang biasanya tenang tiba-tiba berubah menjadi badai perasaan yang menghancurkan hatiku. Aku sedang menyapu lantai ruang tamu ketika teleponku berdering. Awalnya kupikir itu hanya teman lama yang ingin bercakap-cakap. Tapi ketika melihat nama pengirim pesan masuk, hatiku mulai berdegup kencang. Seorang teman dekat yang tahu semua urusan keluarga suamiku. Pesan itu singkat, tapi langsung menusuk perasaanku. Kamu dengar belum? Suamimu hadir di pernikahan adiknya yang mewah. Semua orang hadir, tapi sepertinya kamu tidak diundang. Aku terdiam. Sekejap seluruh dunia seakan berhenti berputar. Aku menatap ponselku tanpa berkedip, berulang kali membaca pesan itu. Berharap ada kesalahan ketik. Tapi tidak ada kesalahan. Namaku memang tidak tercantum di daftar tamu. Rasanya seperti ada sesuatu yang menekan dadaku, membuat nafasku berat. Bagaimana mungkin? Aku sudah menjadi bagian dari keluarganya selama bertahun-tahun, melewati suka dan duka, membangun rumah tangga yang kukira penuh cinta dan pengertian. Dan sekarang, di depan mataku sendiri, aku tersisih begitu saja. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak membayangkan pesta itu. Pikiranku dipenuhi visualisasi yang menyakitkan. Dekorasi mewah, lampu kristal yang berkilau, tamu-tamu berpakaian glamor, tawa, sorak-sorai, dan di tengah semua itu, suamiku tersenyum, duduk di antara keluarganya, tanpa menyadari bahwa aku bahkan tidak diundang. Aku jatuh duduk di sofa, menutupi wajahku dengan tangan. Air mata menitik, tapi bukan karena rasa iri semata. Ini lebih dari itu. Ini tentang pengkhianatan, tentang diabaikan oleh orang yang seharusnya menjadi pelindung dan pendampingku. Rasa sakit ini bukan sekedar tentang pesta, tapi tentang rasa harga diri yang diinjak. Aku mencoba mengingat kembali, apakah aku pernah melakukan sesuatu yang salah? Apakah ada kata-kata atau tindakanku yang membuat mereka memutuskan untuk tidak mengundangku? Namun semakin aku merenung, semakin aku sadar. Tidak ada. Aku selalu berusaha menjadi menantu yang baik, selalu menghormati keluarga suamiku, selalu hadir di momen-momen penting mereka.
Dan sekarang, aku diabaikan begitu saja. Telepon berdering lagi. Kali ini dari suamiku. Hatiku mencelos. Aku menatap layar ponsel dengan campuran kemarahan dan harap. Berharap dia akan menjelaskan. Akan berkata, itu urusan keluargaku. Santai saja. Katanya. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada penyesalan, hanya ketenangan dingin yang membuat darahku mendidih. Aku menutup telepon, menatap jendela, dan mencoba mengumpulkan semua keberanianku. Aku tahu aku tidak bisa menangis terus-menerus. Aku harus berpikir, harus merencanakan langkahku. Namun sebelum itu, aku duduk sejenak dan membiarkan semua emosi itu mengalir. Ada amarah, sakit hati, kebingungan, bahkan rasa takut. Aku takut jika aku salah langkah, hubungan rumah tanggaku bisa hancur. Tapi aku juga sadar, jika aku tetap diam, mereka akan menganggap aku lemah, tidak berharga, dan mudah diabaikan. Aku bangkit, menatap cermin. Wajahku pucat, mata sembab karena menangis diam-diam. Tapi di balik itu, ada tekad yang mulai menyala. Aku tidak akan membiarkan diriku diperlakukan seperti ini. Aku akan menunjukkan bahwa aku punya harga diri, bahwa aku punya kekuatan, dan bahwa pengkhianatan mereka tidak akan bisa mematahkan semangatku. Hari itu aku menulis catatan kecil di jurnalku. Aku tidak akan menangis selamanya. Aku akan bangkit dan aku akan menunjukkan bahwa aku bukan orang yang bisa diabaikan. Balasku tidak akan kasar, tapi pasti akan meninggalkan bekas yang tak terlupakan. Dan dari sana segala rencana dan strategi mulai terbentuk di kepalaku. Setiap langkah, setiap kata, setiap penampilan akan diperhitungkan. Ini bukan tentang dendam, ini tentang menunjukkan siapa aku sebenarnya. Kuat, percaya diri, dan tidak bisa diremehkan. Aku menghela nafas panjang, menatap ponsel sekali lagi. Di layar, foto-foto pernikahan itu bertebaran di media sosial, dengan teman-teman dan keluarganya tersenyum bahagia. Aku merasa terasing, tapi bukan lemah. Justru rasa sakit ini menyalakan api di dalam diriku. Aku tahu perjalanan balasku baru saja mulai. Hari-hari setelah kabar pernikahan itu menjadi masa yang berat bagiku. Setiap kali aku membuka media sosial, ada rasa sakit yang menusuk hati. Foto-foto dari pesta mewah itu, senyum suamiku di samping adiknya, tawa keluarga besar, semua berderet tanpa aku di dalamnya. Rasanya seperti menatap dunia dari balik kaca bening. Aku melihat semuanya, tapi tak bisa menyentuh satupun dari kebahagiaan itu. Aku duduk di ruang tamu, menatap cangkir kopi yang mulai mendingin, dan bertanya pada diriku sendiri. Apakah ini memang hidupku sekarang? Menjadi orang yang diabaikan oleh keluarga suamiku sendiri. Awalnya aku mencoba menghibur diri dengan logika. Mungkin mereka lupa atau ada alasan tertentu. Mungkin ini hanya salah paham. Tapi logika itu tidak menenangkan hatiku. Setiap kali aku membayangkan wajah suamiku tersenyum bahagia di pernikahan itu, rasa terasing itu semakin mendalam. Rasa sakit itu bukan hanya karena aku tidak diundang, tapi karena aku merasa tidak dianggap sebagai bagian dari keluarga mereka. Aku selalu berusaha menjadi menantu yang sempurna, datang di setiap acara keluarga, menghormati tradisi mereka, bahkan menyesuaikan diri dengan kebiasaan mereka yang kadang membuatku merasa asing. Tapi semua usaha itu tampaknya sia-sia. Aku mulai mengingat kembali momen-momen kecil yang dulu terlihat sepele, tetapi kini terasa menyakitkan. Seperti saat mereka sering berbicara tentang momen keluarga yang aku tidak pernah tahu, acara kecil, reuni keluarga, bahkan pertemuan makan malam, dan aku tidak pernah diundang. Aku selalu berpikir itu hanya kebetulan, tapi sekarang semua itu tampak seperti pola. Aku selalu tersisih, diabaikan, dan tidak dianggap penting. Rasa terpinggirkan itu tidak hanya datang dari tindakan mereka, tapi juga dari sikap suamiku sendiri. Dia yang seharusnya menjadi pendamping hidupku, tidak menanyakan pendapatku, tidak menenangkan hatiku, bahkan tidak memberikan sedikit empati. Kata-katanya yang dingin saat aku mencoba bertanya tentang pernikahan itu semakin menegaskan perasaanku. Aku hanyalah tamu yang tidak diundang dalam hidupnya sendiri. Malam itu aku terbangun beberapa kali, menatap langit-langit kamar sambil menahan tangis.
Hati ini terasa hampa, tetapi ada sesuatu yang mulai tumbuh, rasa keinginan untuk membuktikan diri. Aku sadar, jika aku terus diam dan membiarkan rasa sakit ini menguasai diriku, aku akan hancur. Tapi jika aku bisa mengubah rasa sakit ini menjadi kekuatan, aku bisa menunjukkan kepada mereka bahwa aku lebih dari sekedar menantu yang diabaikan. Aku menulis di jurnalku setiap malam, mencatat semua perasaan dan kejadian yang terjadi. Tulisan itu bukan hanya terapi, tapi juga langkah awal untuk merencanakan balasanku. Aku menulis tentang rasa marah, tentang kecewa, tentang betapa sakitnya merasa tersisih, tapi aku juga menulis tentang harapan dan tekad. Jika mereka pikir aku lemah, mereka salah. Aku akan bangkit, dan suatu hari mereka akan menyadari bahwa aku bukan orang yang bisa diabaikan begitu saja. Tulisku dalam jurnal malam itu. Di tengah semua ini, aku juga mulai menyadari sesuatu yang penting. Rasa terpinggirkan ini tidak hanya berasal dari tindakan mereka, tapi juga dari pandanganku sendiri terhadap diriku. Selama ini aku terlalu fokus pada bagaimana mereka melihatku, terlalu ingin diterima, terlalu berharap dicintai oleh orang yang bahkan tidak selalu menghargai kehadiranku. Kini aku harus belajar melihat diriku sendiri terlebih dahulu, menghargai diriku sendiri, dan menemukan kekuatan dari dalam diriku. Hari-hari berlalu dengan perasaan campur aduk. Aku merasakan amarah yang kadang meledak tiba-tiba, sedih yang membuatku menangis sendirian di kamar mandi, tetapi juga semangat yang tumbuh perlahan-lahan. Aku mulai merencanakan langkah-langkah kecil untuk membangun kembali harga diriku, memperhatikan penampilan, mengasah kemampuan diri, bahkan berfokus pada karir dan hobiku yang selama ini terabaikan. Aku tahu, rasa terpinggirkan ini tidak bisa hilang dalam semalam, tapi aku mulai belajar bahwa ketika seseorang mengabaikanmu, itu bukan akhir dunia, itu awal dari perjalanan menemukan dirimu sendiri. Setiap kali aku memikirkan pesta mewah itu, rasa sakitnya masih ada, tapi kini digantikan dengan tekad. Tekad untuk menunjukkan siapa aku sebenarnya, tanpa harus bergantung pada pengakuan mereka. Dan di balik semua itu, aku sadar satu hal penting. Rasa terpinggirkan ini bukan hanya ujian dari keluarganya atau suamiku, tapi ujian untuk diriku sendiri. Apakah aku akan membiarkan diriku hancur karena diabaikan, ataukah aku akan bangkit dan menunjukkan bahwa aku lebih kuat dari yang mereka pikir? Jawabannya mulai terbentuk. Aku tidak tahu persis selangkah selanjutnya akan terjadi bagaimana, tapi satu hal jelas, aku tidak akan lagi membiarkan diriku tersisih tanpa suara. Ini adalah awal dari perjalanan yang panjang, perjalanan di mana aku akan mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, rasa terpinggirkan menjadi keberanian, dan pengkhianatan menjadi pelajaran hidup yang sangat berharga. Hari itu aku menatap cermin lama di kamarku. Mata yang sembab karena menangis, kini menatap balik dengan tekad. Wajahku mungkin masih menahan sisa-sisa kesedihan, tapi ada sesuatu yang berbeda. Api di mataku menyala lebih terang daripada sebelumnya. Aku tahu, langkahku selanjutnya akan mengejutkan mereka, dan aku siap. Hari-hari setelah aku mengetahui bahwa namaku tidak ada di daftar tamu pernikahan adiknya suami, rasa sakit hati yang kurasakan semakin sulit ditahan. Tapi yang lebih membuatku gelisah adalah perasaan curiga yang mulai merayapi pikiranku. Curiga terhadap suamiku, terhadap niat keluarganya, bahkan terhadap semua orang di sekitarku. Aku mulai mempertanyakan semua hal kecil yang sebelumnya aku anggap biasa. Semua ini bermula ketika aku melihat suamiku beberapa hari setelah pernikahan itu. Aku ingin menanyakan kepadanya dengan cara yang tenang, mencoba memahami alasannya. Tapi hatiku sudah dipenuhi ketegangan. Aku duduk di ruang tamu, menatapnya dari jauh. Sementara ia membaca koran pagi dengan santai. Aku menunggu momen yang tepat. Tapi setiap kali aku mencoba membuka mulut, kata-kata itu tersangkut di tenggorokanku. Akhirnya, dengan suara yang bergetar tapi tetap berusaha terdengar tenang, aku bertanya, "Kenapa aku tidak diundang ke pernikahan adikmu?" Ia menatapku sekilas, menurunkan korannya sebentar, dan menjawab dengan nada santai. Itu urusan keluarga. Santai saja, jangan dibawa terlalu serius."
Aku merasakan darahku mendidih. Bagaimana bisa kau santai ketika aku, istrimu, diabaikan dari momen yang seharusnya kita rayakan bersama? Apakah ini hanya masalah sepele bagimu? Suamiku menarik nafas panjang, tampak terganggu dengan pertanyaanku. Aku tidak mengerti kenapa kau membuat masalah besar dari hal kecil. Katanya, hampir menghindari mataku. Disitulah rasa curiga mulai muncul. Mengapa ia begitu dingin? Mengapa ia tidak menunjukkan sedikit empati? Bukankah seharusnya sebagai suami ia menjadi pelindungku dan mencoba menenangkanku? Tapi kenyataannya, ia bersikap biasa saja, seolah ini bukan masalah besar. Aku mulai memikirkan semua kemungkinan. Apakah ia sengaja membiarkanku tidak diundang? Apakah ada rahasia yang ia sembunyikan tentang keluarga? Semakin aku merenung, semakin aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Rasanya seperti ada tirai yang menutupi mata hatiku, dan aku harus menarik tirai itu sendiri untuk melihat kebenaran. Aku memutuskan untuk mencari konfirmasi dari sumber lain. Aku menghubungi beberapa teman dekat keluarga suamiku, orang-orang yang biasanya ikut di setiap acara keluarga. Aku mengirim pesan dengan hati-hati, mencoba terdengar biasa saja, tapi di dalam hatiku ada ketegangan yang tak bisa kubendung. Beberapa jam kemudian, jawaban mulai berdatangan. Iya, memang dia tidak mengundangmu. Mereka bilang ini masalah internal keluarga, tulis salah satu teman. Aku juga tidak mengerti kenapa. Rasanya aneh sekali, tulis yang lain. Setiap pesan itu seperti menusuk hatiku dengan tajam. Ini bukan kebetulan, ini disengaja. Rasa sakit itu bercampur dengan kemarahan yang mulai menguasai diriku. Aku merasa dipermainkan, diabaikan, dan dihina tanpa alasan jelas. Malam itu aku duduk di meja makan sendirian, menatap piring kosong di depanku. Suara jam berdetak di dinding terasa keras, mengingatkanku bahwa waktu terus berjalan, tapi perlakuan mereka kepadaku tetap sama. Aku memikirkan semua percakapan dengan suamiku, semua tatapan kosong, semua kata-kata dinginnya. Dan aku tahu satu hal, aku tidak bisa hanya diam. Aku mulai merencanakan langkah-langkah untuk mendapatkan kebenaran. Aku memutuskan untuk berbicara lebih banyak dengan teman-teman dekat dan orang-orang yang hadir di pernikahan itu. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang memutuskan untuk tidak mengundangku, dan alasannya. Aku ingin fakta, bukan asumsi. Di tengah semua ini, aku juga menyadari satu hal penting. Rasa curiga bisa menjadi senjata atau musuh. Jika aku terlalu cepat mengambil keputusan tanpa bukti, aku bisa salah langkah. Tapi jika aku berhati-hati, menyusun strategi dengan cermat, aku bisa mendapatkan jawaban yang selama ini aku cari. Dan sekaligus menunjukkan bahwa aku bukan orang yang bisa diperlakukan sembarangan. Hari-hari berikutnya aku habiskan untuk mengumpulkan informasi. Aku berbicara dengan beberapa teman yang hadir di pernikahan itu. Mereka memberikan detail-detail kecil yang membuatku semakin penasaran. Siapa yang duduk di mana, siapa yang mengucapkan selamat kepada siapa, bahkan komentar-komentar kecil tentang absennya namaku. Semua itu aku catat dengan rapi di jurnalku. Suamiku tetap bersikap normal di depanku. Tidak ada tanda-tanda bahwa ia menyadari aku telah mengetahui semuanya. Itu justru membuatku semakin waspada. Ada jarak yang semakin terasa di antara kami. Aku ingin sekali menanyakan langsung kepadanya. Tapi aku tahu aku harus menunggu momen yang tepat. Jika aku terburu-buru, rencana balasku bisa gagal sebelum dimulai. Di balik rasa curiga itu, aku juga mulai introspeksi. Apakah selama ini aku terlalu bergantung pada pengakuan keluarganya? Apakah aku terlalu berharap diterima, sehingga sakitnya terasa lebih besar ketika diabaikan? Semua pertanyaan itu berputar di kepalaku. Tapi satu hal jelas, aku tidak bisa membiarkan rasa curiga dan sakit hati menguasai hidupku. Aku harus bertindak. Dan dari sanalah tekadku terbentuk. Aku akan mendapatkan konfirmasi penuh, fakta yang sebenarnya dan bukti yang tak bisa dibantah. Tentang apa yang terjadi, aku akan tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Dan yang paling penting, aku akan menentukan langkah balasku sendiri. Tidak ada ketidakpastian, tidak ada kebingungan. Hanya fakta,
strategi dan tekad untuk menunjukkan bahwa aku bukan orang yang bisa diabaikan begitu saja. Hari itu aku menatap cermin kamarku, menatap wajahku sendiri. Mata yang letih dan sembab karena menangis perlahan mulai menyalakan api. Ini bukan hanya tentang rasa sakit dan curiga. Ini tentang membangun kembali harga diri, tentang menemukan kekuatan dalam diri, dan tentang mempersiapkan langkah yang akan membuat semua orang tercengang. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang dan banyak tantangan menanti di depan. Tapi satu hal pasti, aku tidak akan pernah membiarkan diriku menjadi korban lagi. Rasa curiga ini bukan sekedar perasaan. Ini adalah awal dari sebuah rencana, awal dari babak baru dalam hidupku. Babak di mana aku akan bangkit, menunjukkan keberanian, dan menegaskan bahwa aku lebih kuat daripada yang mereka kira. Setelah hari-hari yang dipenuhi rasa sakit, kekecewaan, dan curiga, aku mulai menyadari satu hal penting. Menangis atau marah tidak akan mengubah keadaan. Jika aku ingin dihargai dan tidak diabaikan lagi, aku harus bertindak. Tapi aku ingin balasanku bukan sekedar kemarahan atau emosi sesaat. Aku ingin balasanku elegan, cerdas, dan meninggalkan bekas yang tak terlupakan. Aku menutup jurnalku malam itu, menatap lilin yang redup di meja, dan mulai merencanakan langkah demi langkah. Pertama, aku harus mengumpulkan informasi. Aku harus tahu semua detail tentang pesta pernikahan itu. Siapa yang hadir, siapa yang mengatur, siapa yang membuat keputusan untuk tidak mengundangku. Dan terutama, bagaimana sikap suamiku di acara itu. Aku perlu fakta, bukan asumsi. Karena balasan yang hanya berdasarkan emosi bisa berbalik menghancurkan diriku sendiri. Hari-hari berikutnya aku mulai berbicara dengan teman-teman dekat suamiku dan orang-orang yang hadir di pesta. Aku menanyakan hal-hal yang tampak sepele. Siapa yang duduk di samping siapa? Bagaimana suasana di meja mereka? Komentar apa saja yang dilontarkan tentang absennya namaku? Semua informasi itu kubuat catatan rapi, seperti agen yang sedang menyusun strategi misi rahasia. Semakin banyak informasi yang aku dapatkan, semakin jelas pola yang terbentuk. Tidak ada kesalahan atau kebetulan. Ini disengaja. Mereka memang memutuskan untuk mengecualikanku. Dan rasa sakit itu berubah menjadi api tekad. Aku mulai menyusun rencana. Bukan balas dendam kasar, tapi balas dendam elegan yang akan membuat mereka menyesal telah meremehkanku. Rencana pertamaku adalah membangun citra diri yang tak bisa diabaikan. Aku mulai merapikan penampilan, membeli busana yang sesuai, memperhatikan gaya rambut, dan memoles diri dengan cara yang tidak mencolok tapi elegan. Aku ingin ketika aku muncul di hadapan mereka langsung menyadari perubahan itu. Aku ingin aura percaya diri itu terlihat tanpa harus aku bicara. Rencana kedua adalah mempersiapkan prestasi dan pencapaian. Aku mulai fokus pada karir dan hobiku yang selama ini kerap kuabaikan karena terlalu sibuk memikirkan orang lain. Aku mengikuti kursus, memperdalam keahlian, dan menunjukkan bahwa aku memiliki kehidupan sendiri yang membanggakan, sesuatu yang tidak bisa mereka abaikan lagi. Ini bukan sekedar balas dendam. Ini tentang menunjukkan bahwa aku lebih dari sekedar menantu yang diabaikan. Selain itu, aku juga mulai menyusun strategi sosial. Aku memperluas jaringan pertemanan, menghadiri acara-acara yang relevan, dan memperlihatkan kehadiranku di lingkaran sosial yang mereka kenal. Tujuannya sederhana. Ketika mereka melihatku lagi, bukan hanya fisik yang menarik perhatian, tapi juga keberhasilan, prestasi, dan rasa percaya diri yang terpancar dari diriku. Aku juga menulis daftar orang-orang yang harus kuajak bicara, bukan untuk menimbulkan drama, tapi untuk memastikan bahwa setiap langkahku diperhitungkan. Teman-teman dekat, tetangga, bahkan rekan kerja suamiku menjadi bagian dari strategi halus ini.
Setiap informasi yang aku dapatkan, setiap interaksi yang aku lakukan, aku catat dengan rapi. Ini bukan obsesi, ini persiapan matang. Rencana keempat adalah menciptakan momen kejutan. Aku tahu, balasanku akan paling efektif jika aku muncul tak terduga. Dengan cara yang membuat semua orang, terutama suamiku dan keluarganya, tercengang. Aku membayangkan setiap detail, pakaian apa yang aku kenakan, ekspresi wajah, cara berjalan, bahkan kata-kata yang mungkin aku ucapkan. Setiap elemen akan diperhitungkan agar dampaknya maksimal. Namun di balik semua perencanaan itu, aku juga sadar satu hal. Ini bukan tentang dendam atau membuat mereka menderita, tapi tentang mengembalikan harga diriku. Aku ingin mereka menyadari kesalahan mereka, bukan karena aku menyakiti mereka, tapi karena aku menjadi pribadi yang tak bisa diabaikan begitu saja. Malam itu, aku menatap cermin lama di kamar, menatap mataku sendiri yang letih tapi menyala dengan tekad. Aku berbicara pada diriku sendiri. Ini bukan tentang mereka. Ini tentang aku, tentang siapa aku sebenarnya, tentang harga diriku, tentang keberanian untuk berdiri tegak ketika dunia mencoba menekanku. Hari-hari berikutnya, aku mulai menerapkan rencana itu. Aku menghadiri beberapa acara sosial, terlihat percaya diri dan elegan, tanpa harus mencolok. Aku mulai berbicara tentang prestasi dan pencapaianku, tapi dengan cara yang sederhana dan alami. Setiap langkah terasa seperti latihan. Setiap tatapan yang kuterima dari mereka terasa sebagai pengingat bahwa aku berada di jalur yang benar. Suamiku mulai menyadari perubahan itu, meskipun dia belum sepenuhnya memahami niatku. Ada rasa penasaran di matanya, sedikit rasa cemas, tapi aku tetap tenang. Aku tidak ingin terburu-buru. Balasku harus datang di momen yang tepat ketika efeknya paling maksimal. Selain itu, aku juga menyiapkan strategi komunikasi. Aku memutuskan untuk tidak mengungkit masalah lama, tidak mengeluh, dan tidak memprotes secara terbuka. Semua harus subtil, elegan, dan meninggalkan kesan kuat. Aku tahu, jika aku terlalu agresif, semua akan gagal. Jadi aku bersabar, menunggu waktu yang tepat, sambil terus membangun diriku sendiri. Di balik semua perencanaan itu, aku juga menulis di jurnal. Balasku bukan untuk menyakiti, tapi untuk membuktikan. Aku akan menunjukkan bahwa aku kuat, elegan, dan tidak bisa diperlakukan sembarangan. Mereka akan menyesal, tapi aku tidak akan kehilangan diriku dalam proses itu. Dan disitulah aku berdiri, menatap cermin, menatap diriku sendiri dengan penuh tekad. Api di mataku menyala lebih terang dari sebelumnya. Aku tahu, rencana ini masih panjang, penuh tantangan, dan membutuhkan kesabaran. Tapi satu hal pasti, balasanku akan datang, dan semua orang akan tercengang. Hari-hari setelah aku menyusun rencana balasanku adalah hari-hari yang penuh disiplin, fokus, dan sedikit kegembiraan terselubung. Aku menyadari bahwa jika aku ingin balasanku sukses, semua harus sempurna. Mulai dari penampilanku, pengetahuanku tentang situasi, hingga cara aku hadir di hadapan mereka. Ini bukan hanya tentang balas dendam, tapi tentang memberi kejutan yang elegan dan meninggalkan kesan tak terlupakan. Langkah pertamaku adalah penampilan. Aku menghabiskan berjam-jam memikirkan pakaian yang akan aku kenakan ketika momen itu tiba. Aku tidak ingin terlihat berlebihan, tapi aku ingin mereka sadar bahwa aku telah berubah. Busana harus elegan, tapi sederhana. Warna harus menonjolkan kepercayaan diri, tapi tidak mencolok. Riasan harus natural, tapi memancarkan aura yang kuat. Aku bahkan memilih sepatu yang membuat langkahku terdengar mantap, tanpa terkesan sombong. Selain itu, aku mulai memperhatikan detail kecil yang biasanya terlupakan. Rambut, kuku, wangi parfum, bahkan gestur tangan dan postur tubuh. Semua menjadi bagian dari strategi. Aku membaca buku-buku tentang bahasa tubuh, menonton video tentang cara tampil percaya diri,
dan berlatih di depan cermin. Aku ingin setiap gerakan, setiap senyum, setiap tatapan mataku memancarkan kepercayaan diri tanpa perlu berkata sepatah kata pun. Hari berikutnya aku fokus pada mental dan psikologisku. Balasanku bukan sekedar fisik, tapi emosional. Aku menulis afirmasi positif di jurnal setiap pagi. Aku kuat, aku berharga, aku pantas dihargai. Semua orang akan melihatku dengan hormat. Aku melakukan meditasi setiap malam untuk menenangkan pikiranku, membuang rasa sakit dan dendam kasar, dan menyalurkannya menjadi energi positif yang akan terpancar saat aku hadir di depan keluarga suamiku. Aku belajar bahwa balas dendam yang paling efektif bukan tentang menyakiti, tapi tentang menunjukkan kekuatan dirimu sendiri. Persiapan ketiga adalah membangun jaringan sosial dan prestasi. Aku mulai menghadiri beberapa acara sosial, tapi bukan untuk mencari perhatian. Aku ingin hadir dengan cara yang alami, menunjukkan pencapaian dan kualitas diriku. Aku membicarakan proyek-proyek yang berhasil, kursus yang kutempuh, keterampilan yang kudapatkan, dan hasil kerja keras yang selama ini jarang diperhatikan. Setiap interaksi adalah latihan untuk momen besarku nanti. Selain itu, aku membuat catatan tentang siapa yang akan hadir di acara berikutnya dengan keluarga suamiku. Aku ingin memastikan bahwa ketika aku muncul, orang-orang yang selama ini mengabaikanku akan melihat perubahan yang nyata. Aku ingin mereka sadar bahwa aku bukan orang yang bisa diabaikan begitu saja. Aku juga memikirkan strategi percakapan. Aku tidak ingin terlihat agresif atau membicarakan masa lalu secara terbuka. Aku merencanakan kata-kata yang sederhana, sopan, tapi menohok secara emosional. Misalnya ketika ditanya kabar atau aktivitas, aku akan menjawab dengan tenang, menunjukkan kesuksesan dan kehidupan yang bahagia, tetapi tanpa harus membual. Kata-kata akan menjadi alatku untuk meninggalkan kesan yang mendalam. Selain itu, aku menyiapkan aksesoris dan simbol prestasi yang subtil. Sebuah jam tangan elegan, kalung sederhana tapi menawan, bahkan buku atau sertifikat yang bisa terlihat saat aku berbicara dengan orang lain. Semua ini dirancang agar orang-orang tahu aku bukan lagi sosok yang bisa diabaikan. Semua ini dirancang untuk memberikan efek kejutan yang elegan dan halus. Di malam-malam menjelang momen itu, aku memvisualisasikan adegan yang akan terjadi. Aku membayangkan semua mata tertuju padaku ketika aku masuk ke ruangan, bagaimana suara-suara akan terdiam sejenak, bagaimana suamiku akan menatapku dengan campuran kagum dan heran, dan bagaimana keluarga serta teman-teman akan menilai diriku dengan rasa hormat baru. Bayangan itu membuat hatiku berdebar kencang, tapi juga memberiku energi yang luar biasa. Selain persiapan fisik dan mental, aku juga melakukan latihan internal untuk mengendalikan emosi. Aku tahu, jika aku terlalu bersemangat atau terlalu emosional, semua rencana bisa gagal. Aku berlatih menahan senyum yang terlalu lebay, menahan tawa yang berlebihan, bahkan menahan rasa penasaran untuk menanyakan pertanyaan yang terlalu langsung. Semua harus halus, elegan, dan memancarkan kepercayaan diri. Satu hal yang paling penting adalah aku menyiapkan tim mental pendukung, yaitu diriku sendiri. Setiap kali muncul rasa takut, sakit hati atau keraguan, aku menulisnya di jurnal, membicarakannya pada diri sendiri, dan mengubahnya menjadi motivasi. Aku menyadari bahwa balasan ini bukan sekedar untuk membuat mereka menyesal, tapi untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku mampu bangkit dari rasa sakit. Hari-hari persiapan itu terasa seperti latihan panjang untuk sebuah pertunjukan. Setiap langkah, setiap detail, setiap keputusan aku catat, aku evaluasi, dan aku sempurnakan. Aku merasa seperti sutradara dari hidupku sendiri, menyiapkan adegan dramatis yang akan mengejutkan semua orang. Di malam terakhir sebelum momen itu, aku berdiri di depan cermin menatap diriku sendiri. Mata yang sembab karena menangis di masa lalu, kini menyala dengan tekad. Wajahku menampilkan kepercayaan diri, kekuatan, dan ketenangan yang selama ini aku cari. Aku berbisik pada diriku sendiri, ini saatnya. Besok mereka akan melihatku bukan sebagai wanita yang diabaikan, tapi sebagai wanita yang tak bisa diremehkan. Aku menutup jurnalku, mematikan lampu kamar, dan menatap langit-langit dengan perasaan campur aduk. Gugup, bersemangat, tapi juga yakin. Semua persiapan, semua strategi,
Semua keputusan akan segera diuji. Momen kejutan itu hampir tiba, dan aku tahu tidak ada jalan mundur. Balasanku akan segera bermulai, dan semua orang, terutama suamiku dan keluarganya, akan tercengang. Dan malam itu, aku tidur dengan satu pikiran yang jelas. Besok bukan hanya tentang mereka, besok adalah tentang diriku, tentang siapa aku sebenarnya, tentang keberanian, tentang harga diri, dan tentang kekuatan untuk bangkit dari rasa sakit. Besok, aku akan menunjukkan bahwa aku lebih dari sekedar menantu yang diabaikan. Aku adalah wanita yang tak bisa diabaikan begitu saja. Hari itu tiba. Semua persiapan, semua latihan, semua strategi yang aku susun selama berminggu-minggu akan segera diuji. Jantungku berdetak kencang saat aku berdiri di depan cermin, menatap diri sendiri satu terakhir kali sebelum melangkah keluar. Rambutku tertata rapi, pakaian yang kupilih menonjolkan kepercayaan diri tanpa terlihat berlebihan, dan wangi parfum yang kupakai terasa seperti semacam aura kekuatan yang mengelilingiku. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tapi di dalam hatiku ada campuran gugup, bersemangat, dan sedikit tegang. Aku tahu momen ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ini adalah momen pertama setelah balasanku mulai dijalankan. Saat aku muncul di hadapan keluarga suamiku, orang-orang yang selama ini mengabaikanku, dan tentu saja suamiku sendiri. Semua orang akan menilai, semua orang akan bereaksi, dan aku harus tampil sempurna. Saat aku melangkah masuk ke ruangan, suasana langsung terasa berbeda. Percikan mata, tatapan yang seketika berhenti, bisikan-bisikan yang mulai terdengar, semua itu adalah efek pertama dari kehadiranku. Mereka melihatku, dan aku bisa merasakan perubahan energi di udara. Aku berjalan dengan langkah mantap, setiap gerakan terkendali, setiap senyum kecil diperhitungkan. Suamiku sedang berbicara dengan salah satu kerabatnya ketika ia menoleh dan melihatku. Matanya melebar, dan untuk sesaat aku melihat kilatan kaget, bingung, dan penasaran di matanya. Ia mencoba tersenyum, tapi senyum itu tampak kaku, berbeda dari biasanya. Aku tahu aku berhasil mencuri perhatian. Adiknya yang menikah, berhenti sejenak dari percakapan, menatapku dengan ekspresi yang sulit kubaca. Ada sedikit ketegangan di wajahnya, campuran rasa ingin tahu dan rasa tidak nyaman. Aku menahan senyum, menatap mereka dengan tenang tapi penuh keyakinan, dan melanjutkan langkahku ke arah kelompok orang yang aku kenal. Sepanjang perjalanan, bisikan-bisikan mulai terdengar lebih jelas. "Lihat dia, berbeda sekali ya," kata seseorang. "Aku tidak menyangka dia akan tampil seperti ini," bisik yang lain. Semua komentar itu terdengar seperti musik bagiku, konfirmasi bahwa rencanaku berhasil setengah jalan. Aku duduk di salah satu kursi, tetap menjaga sikap elegan dan tenang. Mata semua orang tertuju padaku, dan aku menikmati perasaan itu. Bukan kesombongan, tapi kepuasan halus karena orang-orang yang selama ini meremehkanku, kini harus menatapku dengan hormat dan penasaran. Suamiku akhirnya mendekat, langkahnya sedikit ragu. "Kamu tampil berbeda," katanya. Suaranya rendah, tapi jelas terdengar. Kagum. Aku menatapnya dengan tatapan yang tenang, tidak marah, tidak menuntut, tapi penuh arti. Aku tersenyum tipis dan hanya berkata, "Terima kasih, aku merasa baik-baik saja." Ia terlihat terdiam, mencoba menebak apa maksud di balik senyumku itu. Ada perasaan canggung di udara, dan aku tahu ini adalah efek yang aku inginkan. Aku tidak perlu berkata banyak. Kehadiranku, sikapku, dan aura kepercayaan diriku sudah menyampaikan pesan yang jelas. Sepanjang pertemuan itu, aku memperhatikan semua detail. Cara mereka duduk, cara mereka berbicara, ekspresi wajah mereka ketika aku ikut berbicara, dan cara mereka saling bertukar pandang. Semua itu adalah bagian dari strategi observasi. Aku ingin tahu siapa yang masih meremehkanku, siapa yang mulai menilai ulang sikapnya, dan siapa yang benar-benar terkesan. Salah satu teman dekat keluarganya berbisik, "Aku tidak menyangka dia bisa tampil sepercaya diri ini. Dulu dia selalu terlihat pemalu, tapi sekarang..." Aku tersenyum kecil dalam hati. Ini adalah bukti bahwa perubahan yang kubuat tidak hanya dilihat oleh keluarganya, tapi juga oleh orang-orang di sekeliling mereka. Adiknya yang menikah, awalnya tampak canggung,
mulai mencoba berbicara denganku. Aku membalasnya dengan ramah tapi tetap elegan, memilih kata-kata yang sopan, ringan, tapi meninggalkan kesan kuat. Aku ingin mereka tahu, aku bisa bersikap anggun, tapi aku tidak bisa diremehkan. Suamiku terus memperhatikanku sepanjang pertemuan. Kadang aku menangkap tatapannya yang penuh rasa kagum, kadang terlihat cemas, bahkan sedikit menyesal. Tapi aku tetap tenang, menjaga sikap, dan tidak menunjukkan bahwa aku memperhatikan reaksinya terlalu dalam. Semua harus subtil, semua harus halus, tapi meninggalkan kesan tak melupakan. Di tengah pertemuan, seseorang memuji prestasi kerjaku yang baru-baru ini diumumkan di kantor. Aku menjawab dengan sederhana tapi percaya diri. Tidak memboal, tetapi cukup untuk membuat semua orang, termasuk suamiku dan keluarganya, menyadari bahwa aku telah berkembang menjadi pribadi yang mandiri dan sukses. Reaksi mereka, terdiam sejenak, kemudian anggukan hormat, dan beberapa tatapan kagum. Itu adalah momen yang aku tunggu-tunggu, konfirmasi bahwa balasanku mulai berhasil. Aku menyadari satu hal penting, keberhasilan balasanku bukan tentang membuat mereka menderita, tapi tentang menunjukkan versi terbaik dari diriku sendiri. Setiap senyum, setiap kata, setiap langkah adalah bagian dari rencana yang matang. Aku merasa puas, tapi juga berhati-hati. Masih ada langkah-langkah berikutnya yang harus dijalankan untuk mencapai klimaks balasanku. Pertemuan itu berlangsung beberapa jam, dan aku memperhatikan setiap detail. Aku tahu, suamiku mulai menyadari bahwa aku bukan orang yang bisa diabaikan begitu saja. Ada rasa hormat baru di matanya, meski ia masih mencoba menyembunyikan kekaguman itu. Adiknya yang menikah juga mulai menilai ulang sikapnya terhadapku. Dan aku tetap tenang, karena aku tahu ini baru permulaan. Ketika pertemuan hampir selesai, aku berdiri, mengucapkan salam perpisahan dengan senyum anggun. Semua orang menatapku dengan pandangan campur aduk, kagum, penasaran, dan sedikit canggung. Aku berjalan keluar ruangan, setiap langkah mantap dan penuh percaya diri. Suasana itu seperti sebuah kemenangan kecil. Mereka telah melihatku berbeda, dan itu baru awal. Di luar ruangan, aku menarik napas panjang. Hati ini masih berdetak kencang, tapi aku tersenyum dalam hati. Semua persiapan, semua latihan, semua strategi yang kubuat selama berminggu-minggu, akhirnya membuahkan hasil pertama. Ini adalah bukti bahwa balasanku bukan tentang marah, bukan tentang dendam, tapi tentang menunjukkan kekuatan diri dan harga diri yang tak bisa diabaikan. Aku menatap langit sore yang mulai memerah, dan aku tahu satu hal, pertemuan tak terduga ini baru awal dari perjalanan balasanku. Masih ada langkah berikutnya, kejutan yang lebih besar, dan momen yang akan membuat semua orang, terutama suamiku dan keluarganya, benar-benar tercengang. Aku siap untuk semua itu. Setelah pertemuan tak terduga itu, aku bisa merasakan sesuatu yang berubah. Bukan hanya di luar diriku, tapi juga di sekitar orang-orang yang selama ini menganggapku tak terlihat. Balasanku belum benar-benar mencapai puncaknya, tapi getarannya sudah terasa. Dan justru disinilah aku mulai memainkan langkah paling penting. Balasan yang halus, tenang, tapi menghantam tepat di harga diri mereka. Aku tidak perlu meninggikan suara. Aku tidak perlu menuntut penjelasan. Aku bahkan tidak perlu menyebut pernikahan itu secara langsung. Semua yang kulakukan setelah pertemuan itu adalah bersikap terlalu baik, terlalu tenang, terlalu percaya diri. Dan anehnya, justru itu yang membuat mereka tidak nyaman. Beberapa hari setelah pertemuan itu, keluarganya mengadakan acara kecil. Bukan acara besar, hanya makan bersama. Kali ini aku diundang. Undangan itu datang mendadak, seolah-olah dibuat karena rasa bersalah, bukan ketulusan. Aku membacanya perlahan, lalu tersenyum kecil. Sekarang, aku diingat. Aku datang tepat waktu, mengenakan pakaian sederhana tapi rapi. Tidak ada kemewahan berlebihan. Aku ingin terlihat mapan, bukan pamer. Begitu aku masuk, suasana sedikit berubah. Mereka menoleh, tersenyum canggung, lalu mempersilahkanku duduk. "Silakan duduk," kata ibu mertuaku, dengan nada yang berusaha terdengar ramah. Aku tersenyum lembut. "Terima kasih, Bu. Senang bisa berkumpul." Tidak ada nada sindihan, tidak ada keluhan. Dan justru itu yang membuat udara di ruangan terasa tegang. Mereka mungkin berharap aku marah, menyindir, atau menunjukkan sakit hati. Tapi aku tidak memberi mereka itu. Aku memberi mereka ketenangan yang tidak bisa mereka kendalikan.
Sepanjang acara, aku berbincang dengan sopan. Ketika ditanya kabar, aku menjawab dengan tenang. Alhamdulillah baik, akhir-akhir ini sibuk dengan pekerjaan dan beberapa proyek baru. Beberapa pasang mata langsung saling berpandangan. Kata sibuk dan proyek baru terdengar seperti sesuatu yang tidak mereka duga dariku. Dulu aku dikenal pendiam, lebih sering mengikuti arus. Sekarang aku berbicara dengan tenang tapi penuh isi. Adik iparku yang menikah itu bertanya dengan senyuman yang agak kaku. "Oh ya, proyek apa sekarang?" Aku menjawab sambil tersenyum. Beberapa kerjasama baru, lumayan menantang, tapi aku menikmatinya. Aku tidak menjelaskan panjang lebar, aku tidak memamerkan detail. Justru dengan menahan informasi, aku membuat mereka semakin penasaran. Dan rasa penasaran itu berubah menjadi ketidaknyamanan. Aku melihat suamiku beberapa kali menatapku. Tatapannya berbeda dari sebelumnya. Ada kekaguman, tapi juga kebingungan. Seolah-olah dia bertanya dalam hati, sejak kapan dia menjadi seperti ini? Dan disitulah letak balasan halusku. Aku tidak berubah untuk mereka. Aku berubah tanpa meminta izin mereka. Di tengah percakapan, ibu mertuaku berkata, "Kamu kelihatan lebih tenang sekarang." Aku mengangguk pelan. "Iya, Bu. Aku belajar fokus ke hal-hal yang membuatku berkembang." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi aku tahu maknanya sampai ke telinga mereka dengan jelas. Aku tidak lagi bergantung pada penerimaan kalian. Suasana makan menjadi sedikit sunyi, bukan sunyi yang canggung, tapi sunyi yang penuh pikiran. Aku bisa merasakan mereka menilai ulang diriku, bukan sebagai menantu yang mudah diabaikan, tapi sebagai seseorang yang punya kendali atas dirinya sendiri. Yang paling terasa adalah perubahan sikap suamiku. Biasanya dia berbicara santai, kadang cuek. Sekarang dia lebih sering bertanya, lebih memperhatikanku, bahkan beberapa kali membantuku mengambilkan minum atau makanan. Semua dilakukan di depan keluarganya. Dan aku menerimanya dengan tenang. Tidak dingin, tidak berlebihan. Seolah-olah berkata, aku tidak menolakmu, tapi aku juga tidak mengejarmu. Balasan halus ini terus berlanjut di hari-hari berikutnya. Setiap kali ada percakapan keluarga, aku hadir dengan sikap yang sama, sopan, percaya diri, tidak defensif. Aku tidak mengungkit masa lalu, aku membiarkan rasa bersalah mereka bekerja sendiri. Dan ternyata itu jauh lebih efektif. Aku mendengar bisikan kecil dari kerabat. Dia sekarang beda ya, kayaknya lebih dewasa, lebih berwibawa. Setiap bisikan itu adalah konfirmasi bahwa balasanku bekerja. Mereka tidak bisa lagi memposisikanku sebagai orang yang bisa disingkirkan dengan mudah. Di satu momen, aduk iparku berkata, "Kemarin kamu tidak datang ke acara keluarga kecil ya?" Aku tersenyum ringan. "Oh iya, aku ada agenda lain." Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada permintaan maaf berlebihan. Dan aku tahu kalimat itu menampar dengan lembut. Karena kini, akulah yang memilih. Malam itu saat kami pulang, suamiku akhirnya berbicara. "Kamu berubah," katanya pelan. Aku menatap ke depan, lalu menjawab tenang. Aku hanya belajar menghargai diriku sendiri. Tidak ada tuduhan, tidak ada drama, tapi aku tahu kalimat itu menghantamnya lebih kuat daripada pertengkaran manapun. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak perlu menjelaskan diriku kepada siapapun. Aku tidak lagi menunggu pengakuan. Aku tidak lagi berharap diterima. Aku berdiri di tempatku sendiri, tenang, utuh, dan percaya diri. Dan disitulah aku menyadari sesuatu yang sangat penting. Balasan paling menyakitkan bukanlah kemarahan, tapi ketenangan yang lahir dari kekuatan. Mereka kini melihatku, bukan karena aku meminta, tapi karena aku tidak lagi membutuhkan mereka untuk melihatku. Dan aku tahu ini belum akhir, masih ada satu momen besar di depan, momen yang akan benar-benar membuat mereka sadar bahwa mengabaikanku adalah kesalahan besar. Balasan halus ini hanyalah permulaan, dan dampaknya jauh lebih dalam dari yang mereka bayangkan. Perubahan tidak terjadi dalam satu malam. Tapi setelah balasan halus yang kulakukan, aku bisa merasakan gelombangnya menyebar perlahan ke seluruh keluarga suamiku. Reaksi mereka tidak langsung berupa permintaan maaf atau pengakuan terbuka. Tidak, yang muncul justru sesuatu yang jauh lebih jujur dan sulit mereka sembunyikan. Kecanggungan, rasa bersalah, dan ketakutan kehilangan kendali. Aku mulai menyadari perubahan itu dari hal-hal kecil. Cara mereka menyapaku yang kini lebih berhati-hati. Nada bicara yang tidak lagi meremehkan. Tatapan mata yang dulu biasa saja, kini penuh pertimbangan.
Mereka seolah sedang berjalan di atas kaca. Takut salah langkah, takut melukai, takut memperburuk keadaan. Di satu acara keluarga berikutnya, suasananya terasa berbeda sejak aku melangkah masuk. Tidak ada tawa lepas seperti dulu. Tidak ada obrolan keras. Semua terasa terkontrol. Dan aku tahu, itu karena kehadiranku. Ibu mertuaku mendekat lebih dulu. Senyumnya tampak dipaksakan, tapi ada sesuatu di matanya. Keraguan. "Kamu sehat?" tanyanya, suaranya lebih lembut dari biasanya. Aku mengangguk. "Alhamdulillah sehat, Bu." Tidak ada tambahan, tidak ada basa-basi. Tapi aku bisa merasakan ia ingin mengatakan lebih banyak. Hanya saja tidak tahu harus memulai dari mana. Adik iparku yang menikah itu beberapa kali mencuri pandang ke arahku. Setiap kali tatapan kami bertemu, ia cepat-cepat mengalihkan mata. Aku bisa merasakan rasa tidak nyaman yang belum pernah ada sebelumnya. Dulu, merekalah yang memegang kendali. Mereka yang memilih, mengatur, dan menentukan siapa yang layak diikutsertakan. Sekarang, kendali itu goyah. Percakapan di meja makan terasa kaku. Beberapa kali terjadi keheningan yang terlalu panjang untuk disebut wajar. Aku tidak berusaha memecahnya. Aku membiarkan keheningan itu bekerja. Karena diamku kini berbicara lebih keras daripada kata-kata. Salah satu tante suamiku akhirnya berkata, "Kamu sekarang kelihatan sibuk sekali ya, jarang kelihatan." Aku tersenyum kecil. "Iya tante, banyak hal yang sedang aku fokuskan sekarang." Nada suaraku netral, tidak defensif, tidak menyindir. Tapi kalimat itu seperti pengingat halus, bahwa aku punya dunia sendiri dan mereka tidak lagi menjadi pusatnya. Aku bisa melihat ibu mertuaku menarik nafas pelan, seolah baru menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan. Di sudut ruangan, aku mendengar bisikan lirih. Dulu dia tidak pernah begini. Iya, sekarang auranya beda. Mereka mulai membicarakanku bukan sebagai menantu yang ikut saja, tapi sebagai sosok yang berdiri sendiri. Dan perubahan persepsi itu membuat mereka gelisah. Yang paling terasa adalah perubahan sikap adik iparku. Ia akhirnya mendekat, membawa 2 cangkir minum. "Kamu mau?" tanyanya, suaranya agak kaku. Aku menerimanya dengan senyum sopan. "Terima kasih." Momen itu terlihat sederhana, tapi aku tahu betul, ini adalah usaha kecil untuk memperbaiki sesuatu yang sudah retak. Ia tidak meminta maaf, tapi ia juga tidak lagi bersikap dingin. Aku mulai memahami satu hal penting. Rasa bersalah jarang muncul dalam bentuk pengakuan. Ia muncul dalam perubahan perilaku. Dan perubahan itu kini terlihat jelas. Suamiku menjadi semakin pendiam di hadapan keluarganya. Ia lebih sering memperhatikan aku daripada ikut dalam percakapan. Ada momen di mana aku melihatnya menatap ibu dan adiknya, seolah sedang menilai ulang semua yang telah terjadi. Aku tahu, di dalamnya sedang terjadi konflik besar. Di satu sisi, ia menyadari kesalahan. Di sisi lain, ia harus menghadapi kenyataan bahwa aku tidak lagi berada di posisi menunggu penjelasan. Suatu sore, ibu mertuaku akhirnya berbicara empat mata denganku. "Kamu sekarang lebih jarang datang," katanya hati-hati. Aku menatapnya dengan tenang. "Iya, Bu, aku sedang banyak fokus ke diri sendiri." Ia terdiam, lama, lalu berkata pelan, "Mungkin selama ini kami kurang peka." Itu bukan permintaan maaf penuh, tapi untuk keluarga yang terbiasa menutupi kesalahan dengan gengsi, itulah pengakuan besar. Aku tidak langsung menjawab. Aku membiarkan kalimat itu menggantung, memberi ruang bagi kesadarannya sendiri. "Aku hanya ingin tenang, Bu," jawabku akhirnya. Dan aku melihat matanya berkaca-kaca. Sejak saat itu, sikap keluarga berubah semakin jelas. Mereka mulai melibatkan aku dalam percakapan, mulai bertanya pendapat, mulai menunggu reaksiku sebelum mengambil keputusan kecil. Ironisnya, semua itu datang setelah aku berhenti memintanya. Aku menyadari sesuatu yang sangat pahit tapi jujur. Selama aku berusaha diterima, aku dianggap remeh. Saat aku berhenti mengejar penerimaan, mereka mulai mengejarku.
Namun perubahan ini tidak serta-merta membuat hatiku luluh. Bukan karena aku dendam, tapi karena aku sudah belajar berdiri tanpa bergantung pada mereka. Aku menerima perubahan sikap itu dengan tenang, tanpa euforia, tanpa kelegaan berlebihan. Karena aku tahu, penghargaan yang datang terlambat tidak selalu bisa mengembalikan luka yang sudah terbentuk. Di satu titik, aku menyadari mereka mulai takut kehilangan sesuatu, bukan sekedar kehadiranku di acara keluarga, tapi posisiku dalam hidup mereka. Mereka tidak lagi yakin apakah aku akan selalu ada, selalu menunggu, selalu menyesuaikan diri. Dan ketidakpastian itu membuat mereka gelisah. Aku melihatnya di cara ibu mertuaku lebih sering menelpon, di cara adik iparku mencoba bersikap ramah berlebihan, di cara keluarga besar memperlakukanku dengan hati-hati. Semua itu adalah reaksi atas satu hal sederhana tapi menghancurkan. Aku tidak lagi bisa dikendalikan oleh pengabaian mereka. Malam itu, aku pulang dengan perasaan yang aneh. Bukan puas, bukan menang, tapi tenang. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa kecil di hadapan mereka. Aku duduk di kamar, menulis di jurnal. Ketika aku berhenti memohon tempat, mereka mulai kehilangan pijakan. Dan aku tahu, bab ini adalah titik balik besar. Karena setelah reaksi keluarga muncul, langkah berikutnya akan jauh lebih personal, lebih emosional, dan jauh lebih menentukan, terutama bagi hubunganku dengan suamiku. Aku belum tahu akhirnya, tapi satu hal pasti, aku tidak akan kembali ke versi diriku yang dulu. Dan apapun yang akan terjadi selanjutnya, aku siap menghadapinya dengan kepala tegak. Malam itu, suasana rumah terasa berbeda. Tidak ada suara televisi, tidak ada obrolan ringan, bahkan langkah kaki pun terdengar lebih pelan dari biasanya. Suamiku duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela. Aku tahu, pikirannya sedang penuh, dan aku juga tahu, malam ini dia tidak akan bisa terus diam. Aku masuk ke kamar tanpa berkata apapun, meletakkan tas, mengganti baju, lalu duduk di tepi ranjang. Tidak lama kemudian, aku mendengar langkahnya mendekat. Ia berdiri di ambang pintu, ragu untuk masuk, seolah takut percakapan ini akan mengubah segalanya. "Aku boleh masuk?" tanyanya pelan. Aku menoleh, mengangguk singkat. "Masuk saja?" Ia duduk di kursi, tidak seperti biasanya, yang langsung berbaring atau bermain ponsel. Kedua tangannya saling tertaut, tanda gugup yang tak bisa ia sembunyikan. "Kamu akhir-akhir ini berubah," katanya akhirnya. Aku tersenyum tipis. "Berubah bagaimana?" Dia terdiam. Sejenak, lalu menarik nafas panjang. "Kamu jadi lebih tenang, tapi juga lebih jauh. Aku merasa seperti kehilangan sesuatu, tapi aku nggak tahu apa." Kalimat itu menusuk, tapi aku menahannya. Aku tidak lagi ingin bereaksi berlebihan. Aku ingin jujur, tapi tetap berdiri tegak. "Kamu merasa kehilangan," kataku pelan. "Karena baru sekarang kamu sadar aku selama ini menahan banyak hal." Ia menatapku, matanya berkaca-kaca. "Aku nggak pernah bermaksud nyakitin kamu. Aku tahu, tapi niat baik tidak selalu menghapus luka." Ruangan itu kembali sunyi, hanya terdengar detak jam di dinding. Aku bisa melihat wajahnya berubah, bukan marah, bukan defensif, tapi takut. Takut kehilangan sesuatu yang selama ini ia anggap akan selalu ada. "Kamu marah sama aku?" tanyanya, hampir berbisik. Aku mengeleng. "Tidak, aku capek." Jawaban itu membuatnya terpukul lebih keras daripada amarah. Bahunya sedikit turun, seolah beban besar jatuh menimpa kesadarannya. "Aku pikir kamu baik-baik saja," katanya lirih. "Kamu nggak pernah protes?" Aku tersenyum pahit, karena aku diajari bahwa diam itu tanda dewasa. Padahal diamku adalah cara bertahan.
Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku melihatnya benar-benar rapuh. Waktu kamu gak diundang ke pernikahan adikku, ia berhenti sejenak. Aku tahu itu salah, tapi aku takut ribut. Aku pikir kamu akan mengerti. Aku menatapnya lurus. Aku mengerti, tapi aku juga belajar. Dipahami tidak sama dengan dihargai. Kalimat itu membuatnya terdiam lama, sangat lama. Aku bisa melihat air mata yang ia tahan akhirnya jatuh. Ia tidak menangis terisak, hanya air mata diam yang mengalir, penuh penyesalan. Kamu kehilangan aku sedikit demi sedikit, katanya. Dan aku baru sadar sekarang. Aku menarik nafas dalam. Kamu tidak kehilangan aku. Kamu kehilangan versi aku yang selalu mengalah. Ia menatapku, kaget. Versi itu gak akan kembali. Aku menggeleng pelan. Tidak, tapi aku masih di sini, dengan syarat yang berbeda. Ia mengangguk cepat. Apapun, aku mau perbaiki. Aku janji. Aku menatapnya tenang. Janji bukanlah yang aku butuhkan. Aku butuh perubahan nyata. Malam itu, percakapan kami berlangsung lama. Sangat lama. Kami membahas hal-hal yang selama ini terkubur. Bagaimana aku merasa sendirian di tengah keluarga besarnya, bagaimana ia selalu berada di posisi aman, dan bagaimana aku pelan-pelan kehilangan rasa memiliki. Ia mendengarkan, tidak menyela, tidak membela diri, dan itu mencenganganku. Aku salah, katanya, akhirnya. Aku terlalu sibuk menjaga kenyamanan semua orang, sampai lupa menjaga istriku sendiri. Kalimat itu membuat dadaku sesak, bukan karena marah, tapi karena kejujuran yang akhirnya muncul. Aku takut kamu pergi, lanjutnya. Aku tersenyum kecil. Aku tidak pergi. Aku berhenti tersesat. Ia bangkit dari kursi, mendekat, lalu berlutut di depanku. Sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Aku minta maaf, katanya dengan suara bergetar. Bukan hanya karena pernikahan itu, tapi karena semua momen ketika aku memilih diam saat kamu butuh aku bersuara. Air mataku akhirnya jatuh, bukan karena lemah, tapi karena lega. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar didengar. Namun aku tidak langsung memeluknya. Aku tidak ingin momen ini menjadi pelarian emosional sesaat. Aku butuh waktu, kataku jujur. Dan aku butuh kamu konsisten. Ia mengangguk cepat. Aku siap. Malam itu berakhir tanpa pelukan panjang, tanpa janji manis berlebihan. Tapi ada satu hal yang jelas. Ia benar-benar terkejut oleh versi diriku yang baru. Dan ia sadar, jika ia tidak berubah, ia bisa benar-benar kehilangan aku. Saat lampu dimatikan, aku berbaring dengan perasaan campur aduk. Tidak sepenuhnya bahagia, tidak sepenuhnya sedih, tapi tenang. Aku tahu, bab ini bukan akhir. Ini adalah awal dari keputusan yang lebih besar. Karena setelah kesadaran datang, selalu ada pilihan. Berubah atau berpisah. Dan keputusan itu akan terungkap di bab terakhir. Pagi itu datang dengan sunyi yang berbeda. Bukan sunyi yang menekan, tapi sunyi yang memberi ruang untuk berpikir. Aku bangun lebih awal dari biasanya, duduk di tepi ranjang sambil menatap cahaya matahari yang perlahan masuk melalui celah gorden. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, pikiranku tidak dipenuhi pertanyaan tentang orang lain. Yang ada hanyalah satu pertanyaan penting. Apa yang aku inginkan untuk hidupku sendiri? Suamiku masih tertidur. Wajahnya terlihat lelah, seolah semalaman ia juga bergulat dengan pikirannya sendiri. Aku tidak membangunkannya. Aku ingin mengambil keputusan ini dengan tenang, tanpa emosi yang meledak-ledak, tanpa tekanan, tanpa rasa takut. Aku pergi ke dapur, membuat secangkir teh hangat, lalu duduk sendiri.
aku mengingat kembali semua yang telah terjadi. Hari ketika aku tahu namaku tidak ada di daftar undangan. Rasa malu yang kutelan sendirian. Tatapan orang-orang yang membuatku merasa tidak diakui. Hingga momen ketika aku akhirnya berhenti menjelaskan diriku kepada siapapun. Dan dari semua itu, aku menyadari satu hal penting. Aku sudah berubah. Dan perubahan itu tidak boleh disia-siakan. Suamiku akhirnya bangun dan menghampiriku. Kali ini tidak ada ragu di langkahnya. Ia duduk di hadapanku, menatapku penuh harap dan takut sekaligus. "Kamu kelihatan serius," katanya pelan. Aku mengangguk, karena aku sudah membuat keputusan. Dadanya naik turun. Apapun itu, aku siap dengar. Aku menarik nafas dalam-dalam. Aku tidak akan kembali menjadi aku yang dulu. Aku tidak akan lagi diam ketika aku disakiti, dan aku tidak akan memaksa diriku diterima oleh siapapun, termasuk keluargamu. Ia mengangguk cepat. Aku mengerti. Tapi, lanjutku, aku juga tidak ingin hidup dengan kebencian. Aku tidak ingin rumah tangga ini jadi medan perang yang sunyi. Ia menatapku penuh perhatian. Aku memilih bertahan, kataku akhirnya. Tapi dengan batas yang jelas. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih sudah memberi aku kesempatan. Aku mengangkat tanganku pelan. Bukan kesempatan kedua, ini kesempatan yang berbeda. Jika kamu mengulang kesalahan yang sama, aku tidak akan berteriak. Aku akan pergi dengan tenang. Kalimat itu membuatnya terdiam. Ia paham betul maknanya. Tidak ada ancaman, tidak ada drama, hanya kejelasan. Sejak hari itu, perubahan mulai terjadi. Bukan perubahan instan seperti di film, tapi perubahan kecil yang konsisten. Suamiku mulai bersuara ketika keluarganya melewatkan namaku. Ia mulai memastikan aku dilibatkan, bukan sebagai formalitas, tapi sebagai pasangan yang setara. Suatu hari, ibu mertuaku datang berkunjung. Tidak ada basa-basi panjang. Ia menatapku dan berkata, "Kami salah, dan kami belajar." Aku tersenyum. Aku tidak langsung memeluk atau menangis haru. Aku hanya berkata, "Terima kasih sudah jujur." Itu cukup. Aku tidak menuntut mereka berubah total. Aku hanya menjaga jarak yang sehat. Datang ketika aku mau, pulang ketika aku lelah, berbicara ketika aku merasa aman. Dan anehnya, justru dengan cara itu, mereka mulai lebih menghormatiku. Aku juga belajar satu hal yang paling penting. Balasan terbaik bukanlah membuat orang lain sakit, tapi membuat dirimu tidak lagi bisa disakiti dengan cara yang sama. Beberapa orang mungkin mengira balasanku adalah sesuatu yang besar dan dramatis. Padahal balasanku sangat sederhana. Aku berhenti mengorbankan diriku sendiri. Aku tidak lagi mengejar pengakuan. Aku tidak lagi merasa harus membuktikan apapun. Aku berdiri di posisiku sendiri, dengan tenang dan penuh harga diri. Suamiku suatu malam berkata, "Kamu sekarang terlihat lebih kuat, dan jujur saja aku takut sekaligus bangga." Aku tersenyum. Itu tanda aku akhirnya menjadi diriku sendiri. Jika aku bisa kembali ke hari itu, hari ketika aku tidak diundang ke pernikahan mewah itu, aku tidak akan mengubah apapun. Karena dari situlah aku belajar tentang batas, tentang nilai diri, dan tentang cinta yang seharusnya. Cerita ini bukan tentang menang atau kalah, bukan tentang siapa yang benar atau salah. Ini tentang keberanian memilih diri sendiri tanpa harus kehilangan hati nurani. Cerita ini bukan sekedar tentang pernikahan mewah atau undangan yang tak pernah sampai. Ini adalah kisah tentang harga diri, tentang keberanian untuk berhenti mengecilkan diri demi diterima, dan tentang belajar memilih diri sendiri tanpa harus kehilangan hati nurani. Kadang luka terbesar datang bukan dari kata-kata kasar, tapi dari pengabaian yang pelan-pelan mengikis rasa berharga kita. Dan di titik itulah, kita harus berani berdiri dan berkata, "Cukup." Untuk kamu yang mungkin sedang berada di posisi yang sama, merasa tak dianggap,
tak diprioritaskan, atau selalu diminta mengerti. Ingatlah bahwa memahami orang lain tidak boleh membuatmu melupakan dirimu sendiri. Menghargai diri bukanlah egois, melainkan bentuk tanggung jawab terhadap kebahagiaan hidupmu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan kisah ini sampai akhir. Terima kasih untuk setiap dukungan berupa like, komentar, dan subscribe. Itu semua sangat berarti bagi channel ini. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat, penguat, dan teman bagi siapapun yang sedang berjuang dalam diam. Sampai jumpa di cerita Fafa berikutnya dengan kisah lain yang penuh pelajaran dan kejutan.